Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Mari kita bersama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dalam Amsal pasal 6 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-11. Saya akan membacakannya. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan roti di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti yang bersenjata. Nah, saudara-saudari sekalian, ayat-ayat yang barusan kita baca adalah sebagian kecil dari kumpulan nasihat-nasihat yang begitu baik yang ditulis oleh pengamsal, yaitu Salomo. Jika kita lihat dengan cermat di ayatnya yang ke-6, di sana bisa kita dapati ada 3 kalimat perintah. Yang pertama, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Nah, ini merupakan kalimat yang cukup singkat, padat, dan jelas. Di situ ada 3 kalimat perintah. Jika kita lihat mengapa kita harus memperhatikan semut. Nah, jika kita lihat kita adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Sedangkan semut adalah, mungkin jika kita lihat, semut adalah serangga yang mungkin paling kecil. Kenapa kita dibandingkan dengan semut? Kenapa kita disuruh memperhatikan semut? Nah, saudara-saudari sekalian, mungkin ada dari setiap kita yang waktu kecil mungkin sering mengamati semut ngapain, semut melakukan ini, melakukan itu. Nah, mereka begitu adalah serangga yang unik, begitu rajin dalam bekerja mengumpulkan makanan, bekerja sama satu dengan yang lain dalam membangun sarangnya. Mereka juga hidup berkoloni, mereka tidak saling membenci, mereka tidak marah-marah, tidak bertengkar dan sebagainya. Jika saudara-saudari perhatikan, ketika semut saling bertemu, apa yang mereka lakukan? Mereka saling menyapa satu dengan yang lain. Nah, saudara-saudari sekalian, di dalam ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-7 mengatakan, biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Nah, ini merupakan bagian yang menarik saudara-saudari sekalian. Ketika ia tidak ada pengaturnya, tidak ada pemimpinnya, semut ini tetap menjalankan tugasnya dengan baik. Saudara-saudari sekalian, seringkali ketika kita dalam menjalankan tugas, kita menjalankannya bukan karena kita merasa memiliki tanggung jawab, tetapi kita menjalankannya hanya sebatas karena mungkin kita takut dimarahi oleh pemimpin kita, atau kita takut yang anak-anak. Ketika kita tidak mengerjakan tugas, kita takut dimarahi oleh papa mama, begitu. Tetapi pengamsal ini meminta kita untuk belajar kepada semut. Ketika ia tidak ada pemimpinnya, ia tetap menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Ia mengumpulkan makanan dan kemudian ia menjalankan apa yang harus ia kerjakan. Nah, saudara-saudari sekalian, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita, ketika kita sudah berjerih lelah melakukan apapun, apakah kita tidak boleh sedikit bersantai, beristirahat? Tentu saja jawabannya adalah boleh. Ketika kita lihat di ayat yang tadi, dikatakan bahwa ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Nah, di sini sangat jelas dikatakan bahwa semut hanya mengumpulkan makanannya pada waktu panen dan di musim panas. Mereka bekerja keras di saat musim panen dan musim panas, tetapi mereka berhenti bekerja ketika musim dingin. Dan ketika musim dingin, mereka beristirahat dan mereka tidak perlu bekerja lagi. Nah, saudara-saudari sekalian, inilah bukti bahwa ketika kita melakukan tanggung jawab kita, sesekali mungkin terkadang kita boleh memberikan self-reward kepada diri kita sendiri sebagai bentuk apresiasi kepada diri kita sendiri. Nah, melalui perenungan firman Tuhan kita pada hari ini, saya mengajak setiap kita bersama-sama kita dapat menjadi pribadi yang bertanggung jawab dalam menjalankan tugas kita, sehingga kita dapat menjalankannya dengan baik dan nama Tuhan dapat dipermuliakan melalui apa yang kita kerjakan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.